Teman-teman, karena ini waktunya sudah lewat dari yang kita rencanakan, maka akan kita awali saja dengan doa sambil menunggu Ibu pembicara bisa bergabung dengan kita semua. Untuk doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel. Monggo Pak Daniel. Iya. Mari teman-teman semua, para peserta webinar pada siang hari ini, sebelum kita mengawali kegiatan kita akan terlebih dahulu berdoa memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami semuanya dalam segala aktivitas kami. Sampai siang hari ini Tuhan, kami bisa bertemu dalam ruang webinar bersama-sama dalam keadaan sehat. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu hanya karena kasih-Mu kepada kami. Selanjutnya Tuhan, dalam waktu 2 jam ini kami akan memakai waktu kami untuk bersama-sama berdiskusi tentang pelayanan kami kepada remaja-remaja kami di jemaat kami masing-masing. Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat dan kebijaksanaan agar apa yang kami percakapkan, apa yang kami diskusikan Tuhan, semuanya bisa berbuah baik dan bisa menjadi berkat bagi seluruh warga gereja, khususnya sewilayah Majelis Daerah Malang II. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini semuanya hanya di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Kita sudah berdoa bersama-sama. Tentu harapannya seluruh acara webinar kita di siang hari sampai sore hari nanti bisa berjalan dengan lancar. Terlebih di beberapa daerah sedang hujan cukup deras. Kendala kita adalah ada kemungkinan sinyal akan terputus. Jadi mudah-mudahan tidak ada sinyal terputus. Kalau toh terputus, ya harap sabar ya. Ini masih pengalaman pertama untuk kita semua. Baiklah, kita akan segera mengawali acara kita. Kita berkumpul di sini seperti di undangan yang tertera dan sudah panjenengan terima semuanya. Kita akan ngomong-ngomong soal porno. Nah, ini tentunya menarik gitu ya. Aduh, porno itu apa gitu ya. Kalau padanan kata porno sih mesum, cabul gitu. Kalau orang Jawa ngomongan itu saru. Tapi kenapa akan kita bicarakan di sini? Nah, ini kesempatan yang menarik buat panjenengan semua. Ketika kita bisa ngobrol dengan bebas soal porno-porno gitu. Tapi sebelum lebih jauh lagi, mungkin dari perwakilan PHMD akan menyampaikan sesuatu untuk kita semua. Jadi mengapa kita berkumpul di sini, mengapa kita harus ngomong yang saru-saru ini ya. Monggo kepada Bu Indri, persilahkan. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur mari kita panjatkan ke Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Karena pada saat ini kita dipertemukan kembali dalam acara webinar yang diadakan oleh KPARD. Saya selaku wakil dari PHMD mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini, terutama kepada KPARD yang sudah dengan setia melaksanakan kegiatan sesuai dengan program-programnya, dan kepada para pembicara baik dari Kanit Perlindungan Anak dan Perempuan serta dari Bapak Pendeta Daniel yang sudah mau memberikan ilmu-ilmunya, dan kepada tim panitia
terkhusus kepada tim multimedia yang dengan setia, dengan tanpa bosan-bosan untuk terus melakukan persiapan-persiapan mulai dari awal sampai terselenggaranya kegiatan webinar ini. Dan tentu saja kepada para peserta webinar saat ini yang dengan antusias mengikuti kegiatan webinar tentang undang-undang pornografi ini. Adapun tujuan dari kegiatan webinar ini yaitu membuka wawasan orang tua maupun pamong tentang undang-undang pornografi. Dan yang kedua, untuk meminimalisir penyalahgunaan pornografi yang merugikan anak dan remaja. Dan selanjutnya untuk meminimalisir pernikahan dini di GKJW, khususnya di MD Malang 2 ini. Melalui kegiatan ini, PHMD berharap materi webinar Undang-Undang Pornografi tentang untuk mencegah kenakalan remaja dapat tersampaikan dengan baik kepada semua jemaat di lingkup pelayanan MD Malang 2 ini. Dan akhir kata, selamat melakukan webinar dan Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, Ibu Erlehana sudah tampak di layar. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Oh iya, selamat sore. Sudah terdengar, Ibu? Iya, selamat sore, Ibu. Mohon maaf. Iya, karena kita sudah bergabung kembali dan waktu kita sudah terbuang cukup banyak, maka kami persilahkan langsung saja kepada Ibu Erlehana untuk mungkin pertama memperkenalkan diri dan kemudian langsung menyampaikan materi saja, Bu. Ya. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari pimpinan selaku Kapolres Malang yang tidak bisa hadir atau mengikuti kegiatan ini sehingga saya diperintahkan sebagai narasumber pada kegiatan pada sore hari ini. Kemudian sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami tadi jelas sudah nama saya ya, Aida Erlehana. Saya biasanya dipanggil Bu Leha. Sebelumnya kami mungkin memperkenalkan terlebih dahulu bidang yang kami Ibu Erlehana. Sehari-harinya saya dipanggil Leha. Kalau di Polres itu biasa dipanggil Leha. Kami itu di bidang PPA. Perlu kami jelaskan, PPA itu adalah unit yang menangani pelayanan perempuan dan anak. Di mana anak itu baik anak yang berhadapan dengan hukum, baik selaku korban maupun sebagai tersangka. Kami juga menangani tentang masalah-masalah kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, pemerkosaan, dan yang lain-lainnya. Kemudian sehari-harinya kami diawaki di unit PPA itu kebanyakannya perempuan. Karena kita dikedepankan adalah penanganan terhadap anak. Sehingga kami dibutuhkan orang-orang yang memang sudah dilatih dalam pelaksanaan pendidikan anak. Seperti itu. Tapi kami juga ada diawaki laki-lakinya ada. Mungkin sampai di situ dulu untuk perkenalannya, lebih lanjutnya nanti mungkin kesempatan selanjutnya kita ini lagi untuk perkenalannya. Mohon maaf untuk ininya mungkin untuk bahan saya gimana untuk panitia? Sebentar, saya minta informasi dulu. Untuk operator apakah sudah menerima materi? Ya, sudah Bu, sudah siap ya. Oke. Ya, sebelum Ibu Leha memulai presentasinya, saya ingin mohon kepada teman-teman peserta yang lain supaya menyimak materi ini dengan baik ya. Karena nanti ada sesi tanya jawab, sehingga kita tidak hanya mendengarkan saja.
Jadi siap-siap dicatat kalau ketika Bu Leha menyampaikan materi, mungkin ada yang sudah di hati ini mengganjal ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat kolom chat, atau nanti ada kesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Ngeten nggih, kanca-kanca? Nggih, sekarang waktu kami kembalikan kepada Ibu Leha. Monggo, Bu. Ya, terima kasih. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang kenakalan remaja dan juga pornografi. Perlu mungkin kami jelaskan yang dikatakan remaja itu adalah anak yang masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa dengan rentan usia 13 sampai 18 tahun. Di mana pada masa tersebut proses pematangan baik itu pematangan fisik maupun emosional, salah satu perubahan yang tidak bisa dihindari adalah motivasi dan rasa keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal termasuk seksualitas. Kemudian kecanggihan teknologi membuat mudahnya mengakses konten bermuatan seks yaitu pornografi, sehingga banyak remaja yang menikmati hal ini dengan menjadi candu. Mungkin kami jelaskan di sini pengertian pornografi seperti apa sih? Pornografi itu sendiri merupakan sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Di sini diatur tentang undang-undang pornografi. Ciri-ciri anak yang biasanya sudah kecanduan dalam pornografi itu kelihatan. Bisa dilihat dari personalnya ya. Biasanya anak yang kita ajak komunikasi itu sering tampak gugup apabila ada yang mengajak komunikasi. Biasanya suka menghindari tatapan mata. Tatapan mata temannya yang mengajak berbicara, seperti itu. Kemudian si anak ini biasanya juga tidak punya gairah aktivitas. Selanjutnya si anak juga terkadang enggan lepas dari gadget. Dia terbiasa atau sudah kecanduan dalam bermain gadget. Kalau ditegur sama temennya, dibatasi penggunaannya akan marah. Jadi kalau orang mungkin menegur tentang pemakaian gadget, dia itu gampang emosional seperti itu. Kemudian anaknya juga sering menyendiri, terutama di kamar, suka menutup diri. Kemudian faktor internal kenakalan remaja itu sendiri biasanya dimulai dari pencarian jati diri, yaitu masa pubertas. Kemudian pengendalian yang lemah, di mana kontrol emosinya tidak bisa dikendalikan. Sedangkan faktor eksternal kenakalan remaja itu salah satu faktor utama adalah keluarga. Dikatakan keluarga di sini merupakan salah satunya adalah kebiasaan atau pengalaman yang kami hadapi itu adalah anak yang dari lingkungan broken home. Di mana si anak ini mungkin lebih banyak mendapat kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di Kabupaten Malang ini kebanyakan itu ibunya itu sebagai TKW, sehingga si anak ini terkadang itu dia diasuh oleh neneknya. Di mana pola pengasuhan nenek ini sudah tidak zaman sekarang ini gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin anak apabila dikasih tahu jangan, mereka manut. Tapi untuk zaman sekarang ini tidak seperti itu. Pola pengasuhan itu sudah berbeda. Kemudian faktor lain itu bisa juga dari lingkungan sekolah. Selanjutnya pemahaman tentang agama yang kurang. Jadi agama dalam pornografi ini juga dikedepankan. Jadi edukasi agama tentang perbuatan-perbuatan seperti ini sangat dibutuhkan terhadap anak yang rentan. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang fakta perilaku seksual remaja di Indonesia. Berdasarkan survei dari KPAI dan Kementerian Kesehatan yang juga kami dapatkan datanya sejak tahun 2013 sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Kemudian yang lebih miris lagi, 20% dari 94,27 perempuan yang mengalami hamil di luar nikah berusia remaja. Dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi. Kemudian fakta yang kedua itu, tidak hanya risiko kehamilan di luar nikah,
Survei tersebut juga mengungkap fakta kasus infeksi HIV yang dipantau dalam rentang 3 bulan terjadi sebanyak 10,203 kasus dan 30% penderitanya berusia remaja. Fenomena ini terjadi akibat kemudahan akses bagi para remaja untuk mendapatkan konten pornografi tanpa dibekali sex education dan anak sejak dini. Disinilah peran orang tua dalam mendidik anak. Kemudian kita masuk ke pornografi. Berdasarkan survei yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan tahun 2017, sebanyak 90% siswa pernah mengakses konten porno. Di sini ada sketsa, bisa dilihat mungkin betapa meningkatnya konten-konten yang telah diakses oleh anak-anak kita itu konten pornografi. Meningkat dari 0% sampai ke 60%, itu meningkat sampai 57%. Dan kebanyakan itu diakses melalui media internet. Kemudian kasus pelecehan seksual, ini adalah kasus-kasus yang biasa ditangani oleh unit PPA, yaitu pelecehan seksual terhadap anak. Itu di mana korbannya merupakan anak, mulai dari periode 2018 kami sampaikan sampai dengan periode 2020 sampai dengan Oktober. Di 2018, 77 kasus di mana anak sebagai korban pelecehan seksual. Kemudian di 2019 kasusnya menurun menjadi 58 kasus, sedangkan 2020 sampai dengan Oktober 56 kasus. Oktober ke Desember masih ada 3 bulan, mudah-mudahan tidak meningkat. Kemudian data yang kami dapatkan atau yang kami laksanakan di unit PPA pelaku anak kasus seksual, di mana pelakunya merupakan anak. Di 2018 ada 7 kasus, di 2019 naik menjadi 13 kasus, sedangkan 2020 sampai dengan bulan Oktober ini juga naik. Sampai dengan saat ini masih kami data sebanyak 14 kasus. Di sini mungkin bisa dilihat beberapa kasus yang sempat kami tangani dan kita juga sudah melakukan sudah melakukan rilis, di mana kasus-kasus seperti ini juga terkadang perlu kita buka di publik. Paling tidak menjadi satu efek jerah buat para pelaku, di mana kasus-kasus pelecehan seksual seperti ini diancam dengan hukuman yang cukup tinggi. Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu perbuatan asusila ini diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun, walaupun minimalnya 5 tahun, seperti itu. Sedangkan pasal yang mengatur pornografi itu adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian di sini kami sedikit menyampaikan bagaimana peran orang tua. Peran orang tua dalam menghadapi kenakalan remaja. Karena memang kenakalan remaja ini peran utama yang harus dikedepankan adalah orang tua. Yang pertama mungkin orang tua bisa memberikan perhatian, kasih sayang, dan penghargaan kepada anak. Yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang diperbuat oleh anak diberikan satu penghargaan. Tidak, apabila anak ini melakukan kesalahan, tidak semata-mata langsung di-justice dia bersalah. Mungkin bukan seperti itu yang dimaksud, tetapi berikanlah dia pengertian edukasi bahwa yang dilakukan itu adalah salah dengan sebuah teguran atau penghargaan. Kemudian kedua, mengenali teman dan lingkungan sekitarnya. Jadi seorang orang tua atau orang terdekat anak ini sebaiknya mengetahui, mengenal dengan siapa anak kita bergaul, dengan siapa anak kita berkomunikasi. Paling tidak kita bisa mengawasi dan melihat perkembangan ke depannya. Selanjutnya, melatih anak agar mampu berkata tidak terhadap ajakan pornografi. Sedangkan keempat, mendampingi anak ketika mengakses internet. Jadi kembali lagi mungkin ada pendampingan orang tua ini adalah yang diutamakan. Sedangkan kelima, apabila anak ketahuan mengakses situs porno, orang tua harus mengajak berdialog, menjelaskan dampak pornografi. Jadi anak yang ketahuan mengakses situs porno ini jangan langsung dimarahi, seperti itu mungkin. Jadi sebaiknya bila memang ditemukan anak mengakses situs porno, sebaiknya kita berikan pemahaman, kita berikan dampak bagaimana apabila dia sering mengakses melihat situs porno. Sedangkan yang terakhir mungkin bisa memberikan pendidikan seks sesuai dengan usia perkembangan. Karena kami pikir usia untuk zaman sekarang
pengetahuan tentang seks itu bukan merupakan hal yang tabu. Mulai dari dini, anak dini itu sudah harus kita berikan edukasi tentang bagaimana seks atau hal-hal yang kita anggap tabu. Next. Selanjutnya tips untuk remaja, untuk para remaja yang rentan dengan kenakalan remaja. Yang pertama mungkin bisa memperkuat pendidikan agama, karena saya pikir agama ini adalah tiang segalanya. Kemudian yang kedua, membentuk karakter yang positif. Segala sesuatu mungkin bisa dibuat membentuk karakter sendiri yang positif dalam arti ikuti berdasarkan kemampuan atau keahlian masing-masing anak. Misalnya si anak ini senangnya mungkin berantem, bisa ikut latihan judo. Kemudian senang nyanyi, bisa mengikuti yang positif seperti mungkin ikut vokal suara atau sebagainya. Kemudian yang ketiga bisa memilih teman yang lebih baik. Jadi si anak itu bisa memilah teman mana yang baik, teman yang sekiranya bisa mengajak Anda ke jalan yang lebih baik. Apabila mungkin teman yang sekiranya mengarah yang seperti itu bisa dihindari. Kemudian selanjutnya bisa mempererat hubungan dengan orang tua. Jadi orang tua untuk zaman sekarang ini terhadap anaknya dikedepankan jadikan anak sebagai teman atau sebagai sahabat. Tidak seperti zaman dulu lagi. Kalau anak itu harus manut kepada orang tua. Kalau zaman sekarang kita keras, anak ini belum tentu bisa masuk dengan teguran kita. Tetapi berikan edukasi bagaimana caranya si anak ini bisa menjadikan teman, sahabat dengan orang tuanya. Kemudian selanjutnya mungkin bisa memperluas pengetahuan dengan pengetahuan hal yang positif seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Kemudian yang selanjutnya taat kepada hukum. Paling tidak anak ini harus paham tentang pelanggaran-pelanggaran yang akan dihadapi bila berhadapan dengan tindak pidana. Selanjutnya mungkin menetapkan tujuan hidup. Mulai dari sekarang mungkin si anak ini sudah kita didik atau kita pupuk. Ke depan apa mungkin yang cita-citanya seperti apa. Dan saya pikir untuk zaman sekarang ini, orang tua harus mendukung keinginannya anak. Kalau zaman dulu mungkin anak harus ikut kemauannya orang tua, seperti itu. Tapi mungkin dengan berkembangnya zaman, sebaiknya apapun mungkin keinginannya anak dalam hal yang positif, selagi itu memang bertujuan baik, orang tua diharapkan bisa mendukung daripada kemauannya si anak. Apabila remaja sudah mengalami kecanduan pornografi atau kerusakan otak yang sudah timbul, dapat dipulihkan melalui berbagai terapi, sedangkan kecanduan yang terjadi dapat dihentikan dengan pendampingan dari orang tua dan keluarga. Apabila diperlukan dapat meminta bantuan psikolog. Psikolog ini yang dimaksud psikolog ini apabila anak yang sudah sangat kecanduan, seperti itu. Jadi salah satu pencegahan terhadap anak yang sudah kecanduan melihat pornografi itu adalah dilakukan pendampingan psikolog atau psikiater. Mungkin pemaparan saya sekian dulu. Nanti kalau memang ada sesi tanya jawab dipersilahkan. Mungkin lebih banyaknya kita nanti sharing karena untuk pemaparan memang kami cukup sekian dulu. Monggo kalau memang ada pertanyaan atau kita lebih sharing dipersilakan. Ya, matur nuwun Bu Leha. Ini tampaknya di kolom chat belum muncul pertanyaan ya. Tapi kami berikan kesempatan kepada teman-teman mungkin yang akan bertanya secara langsung. Mungkin bisa lewat raise hand itu ya. Atau mungkin Mas operator bisa ditampilkan gambarnya semua. Mungkin siapa tahu ada yang angkat tangannya langsung dadah-dadah. Ya, monggo. Sebentar ini gambarnya belum muncul semua, nggih. Monggo siapa yang akan bertanya? Silahkan lewat mencet raise hand itu atau langsung dadah-dadah aja. Monggo kami tunggu ada Pak Yuda mungkin. Ya Pak. Ya. Monggo Pak Iwan Yuda. Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Aida. Ya, selamat sore. Selamat kenal, ya. Ibu, ini dari pemaparan panjenengan memang
orang tua itu berperan aktif di dalam pengawasan dalam penggunaan internet gitu. Tetapi secara khusus kami yang berada di wilayah pedesaan, itu seringkali kami mendengar cerita dari orang tua, apalagi pengalaman waktu belajar daring, ini yang mengharuskan anak belajar melalui internet. Seringkali yang menjadi pergumulan dari orang tua bahwa di dalam pemakaian HP maupun internet itu, orang tua itu yang menjadikan permasalahannya. Kenapa? Karena orang tua tidak paham betul, bahkan lebih canggih anaknya. Nah, ini yang menjadi kesulitan di dalam pengawasan orang tua terhadap anak dalam pemakaian atau penggunaan internet. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang bisa kami ambil sehingga pengawasan pengontrolan anak terhadap internet ini orang tua juga bisa berperan aktif. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuda, Pak Iwan Yuda, Bu. Ya, jadi untuk hal seperti itu saya pikir memang orang tua juga harus dituntut ya Pak ya, harus dituntut mengikuti perkembangan zaman. Saya bisa memahami bagaimana di pelosok itu belum memahami atau belum bisa beroperasionalkan gadget. Mungkin bisa diberikan waktu gitu Pak kepada anak, dalam arti pada saat melakukan daring pelajaran secara internet itu si orang tua selalu mendampingi. Kemudian di luar proses pembelajaran, walaupun mungkin orang tua tidak bisa mengoperasionalkan HP, paling tidak dia bisa melihat hal-hal yang sekiranya yang dilihat oleh anaknya dari HP itu seperti apa, sekiranya itu pantas atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk anak mungkin bisa dibatasin, Bapak, bisa dibatasin waktu dia bermain gadget, kemudian di saat memang dia harus istirahat, sebaiknya HP itu diamankan, gitu. Dia diberikan waktu dari jam berapa ke jam berapa untuk bermain HP, tetapi sekali-kali apa yang dilihat di dalam HP itu sebaiknya sering-sering dilihat, gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Salah satu mungkin pencegahan seperti itu. Mudah-mudahan dengan dia diberikan batasan untuk tidak sepanjang hari bermain HP, itu salah satu cara untuk membatasi si anak untuk mengakses hal-hal yang negatif. Mungkin seperti itu Pak Iwan. Iya, Bu. Mungkin teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah ada yang melambaikan tangan? Bu Wimbo. Pak Iwan lagi. Kalau gitu saya punya usul, Bu. Ini sebenarnya sangat bagus juga disampaikan kepada KPPW. Ini selaku perwakilan dari orang tua. Mungkin itu nanti juga bisa membantu menjembatani sehingga kita bisa meminimalisir pornografi yang negatif di tingkat anak-anak. Ini kayaknya lebih nyambung begitu. Karena memang kendala yang dihadapi di pedesaan itu semacam itu, Bu. Jadi mungkin kita bisa memberikan pelajaran. Apalagi kalau saat ini seringkali orang tua itu yang tidak paham betul ke gadget, dia akhirnya ya wis yang penting wis tak tukono HP, ya embuh kok dibuka ya apa tak tukono pulsa, tak kalau paketan ya sudah. Kadang saya juga harus sibuk ke sawah dan sebagainya, akhirnya anak ditinggal sendiri semacam itu. Nah mungkin ini juga perlu nanti juga ada istilahnya itu pembinaan juga di KPPW, bisa dilakukan secara sinergi antara KPAD maupun KPPW. Ini sebenarnya perlu ditindaklanjuti. Terima kasih. Matur nuwun usulnya untuk Pak Iwan Yuda. Sebelum dikomentari lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan yang lain untuk Ibu Leha? Masih belum, masih berpikir saya aja ya Bu yang bertanya. Karena ini kaitannya dengan polisi gitu nggih. Saya ingin bertanya, untuk kasus-kasus yang seperti apa yang bisa dilaporkan ke polisi? Karena sebenarnya kalau kita lihat untuk pornografi ini pasti sangat banyak terjadi nggih. Lalu yang bisa dilaporkan itu kalau sampai sejauh apa? Karena kalau sedikit-sedikit lapor, saya rasa di kepolisian itu akan menumpuk laporan pornografi.
Nggih, ngaten mawon. Iya. Terima kasih Bu. Jadi untuk penerapan pasal pornografi itu memang harus terpenuhi unsur ya, beberapa unsur yang terdapat di dalam pasal pornografi itu, di mana memang pasal 29 itu di mana setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Jadi dalam unsur pidana yang tertera di dalam pasal 29 ini paling tidak 3 daripada unsur itu terpenuhi, itu bisa dilaporkan Ibu. Dalam arti kita bisa proses melalui proses penyidikan. Paling tidak mungkin dia memproduksi, kemudian dia memperbanyak, dalam arti menggandakan, kemudian menyebarluaskan. Itu 3 itu aja sudah terpenuhi unsur pidananya. Seperti itu. Jadi setiap orang yang mungkin mempunyai situs porno, kemudian dia menyebarluaskan, itu bisa dipidanakan. Kemudian dia mungkin memproduksi sendiri, dalam arti, mohon maaf, mungkin dia itu tidak berbusana, kemudian memproduksi, atau dia merekam video sendiri, itu tidak diperbolehkan. Lebih parahnya lagi apabila video yang dia perbuat itu disebarluaskan. Jadi dari pasal 29 ini, 3 unsur terpenuhi itu bisa dilaporkan atau diproses sesuai proses hukum. Oke, jadi kalau misalnya kita atau anak kita misalnya mendapatkan film porno dari WA Group, kemudian mereka membagi-bagikan lagi kepada teman yang lain, apakah itu termasuk memenuhi unsurnya, Bu? Itu termasuk memenuhi unsur, Ibu. Karena yang dimaksud menyebarluaskan itu yaitu tadi dengan dia mengirimkan kembali kepada orang lain, sehingga secara tidak langsung akan memperbanyak situs ini. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain, apakah pernah mempunyai pengalaman, misalnya mendapatkan film porno, atau mungkin anaknya bercerita bahwa ini loh, temanku punya seperti ini, aku ditunjukkan ini, dan sebagainya. Mungkin monggo kita bisa sharing. Apakah ada yang tunjuk tangan? Atau karena ini porno-porno itu memang agak mau ngomong malu, tapi nggak ngomong itu dipendem gitu ya. Karena saya yakin lah semua yang menonton atau berkumpul di sini pernah menonton film porno, meskipun hanya sekilas ngoten ya. Atau coba-coba. Jadi agak malu gitu gitu. Iya, pernah Bu ini, Bu. Oke, kalau Pak Iwan tampaknya ini ada suaranya. Iya, pernah Bu. Okay. Jadi dibagi oleh teman. Ini kebetulan juga selingkup, tapi bukan wilayah Sidoarjo. Ini di desa sebelah begitu ya dulu. Tetapi teman-teman sudah membagi-bagi semua begitu. Tapi saya melihat sepintas loh. Ini akhirnya saya juga hapus itu ya. Setelah itu kami tidak tahu lagi perkembangannya seperti apa. Apakah itu sampai masuk ke ranah hukum atau tidak, ini belum tahu pasti ya. Karena pada waktu itu memang untuk seperti cybercrime itu kan belum ada, jadi belum bisa melacak sampai ke sana. Ini memang pernah, tapi ini menjadikan kadang menjadi sesuatu yang info yang istimewa gitu loh, saya perhatikan dari reaksi dari teman-teman. Ya, itu pernah ini memang. Ya, bahkan ini juga apa ya istilahnya untuk komunitas, untuk konsumsi kalangan sendiri itu akhirnya menjadi suatu hal yang spesial gitu. Ya, itu. Ya, terima kasih. Itu pengalamannya Pak Yuda ya. Dan biasanya kalau yang perempuan itu sebenarnya punya pengalaman, tapi lebih malu untuk mengungkapkan. Jadi kebanyakan itu ada di wilayah teman-teman yang pria. Dan kalau kita misalnya menerima kiriman dari teman, kita biasanya juga pasti akan apa ya, masuk dilapor ke koncoku. Tapi sebetulnya itu sudah bisa dilaporkan. Atau karena kita justru seneng gitu ya, ngarep-arep wah muga-muga koncoku kirim meneh. Ya, mungkin kalau masih belum ada, mungkin Bu Leha, kita akan beralih dulu ke narasumber yang kedua. Nanti mungkin di tengah perjalanan bisa jadi akan ada lagi pertanyaan untuk panjenengan
akan kita lanjutkan diskusi kita, nggih Bu? Oh, Ibu Leha hilang ya? Nggih, nggak apa-apa. Nanti sambil Ibu Leha bisa masuk lagi dan kita berdiskusi lagi dari ranah pornografi dari sisi hukum, kita akan masuk ke pembicara kita yang kedua. Kita akan berbicara tentang yang saru-saru ini dari sisi teologis. Mau soal kitab Pondok Sarune gitu ya. Nggih, monggo dari Pamong Seru akan bertanya, monggo. Pamong Serunya mana? Silahkan di-unmute. Mas operator mungkin bisa difokuskan ke Seru, Sendang Biru. Sendang Biru. Monggo Sendang Biru, Seru, KPAR Seru itu. Ya, sambil nunggu KPAR Seru, nggih. Saya juga ingin mungkin bertanya sedikit kembali kepada Ibu Leha. Ibu, itu apakah angka-angka yang muncul itu, maksud saya seperti gunung es gitu, jadi sekian itu baru yang dilaporkan saja, dan apakah masih ada kemungkinan yang di bawah itu jauh lebih banyak lagi? Kemungkinan banyak sekali yang belum dilaporkan karena kurangnya pemahaman. Terkadang masyarakat itu pemikirannya itu masih ada yang negatif gitu ya Bu ya. Jadi terutama yang di pelosok-pelosok. Terkadang mereka tidak memahami kalau kasus-kasus yang sekiranya pelecehan seksual misalnya ya. Pelecehan seksual itu apabila dilakukan anak terhadap anak, atau korbannya anak, sedangkan mereka melakukannya atas dasar suka sama suka, itu bisa dilaporkan. Pemikiran masyarakat bahwa segala sesuatu yang bisa dilaporkan adalah perbuatan yang dilakukan bukan atas kemauannya sendiri. Seperti itu. Karena kalau korban anak ini memang kebanyakan mereka melakukan atas dasar suka sama suka. Karena salah pergaulan itu tadi. Jadi menurut mereka hal-hal yang berbau-bau seks itu sudah hal yang biasa. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang sangat fatal, mungkin untuk masa depannya si perempuan ini sendiri itu kedepannya akan menjadi halangan gitu ya. Banyak masyarakat yang tidak melaporkan, tetapi sebagian besar masyarakat juga sudah memahami, karena kami juga sering sih melakukan seperti sosialisasi dari fungsi Bimas, Polres Malang juga sering memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Seperti itu Ibu. Jadi kalau menurut kami dari hasil masukan juga dari pendampingan korban dari instansi lain yang kita bekerja sama, mereka menyampaikan banyak sebenarnya. Seperti pelosok kayak di Nomulyo, Kalipare, itu banyak anak yang sudah hamil, tetapi tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Sedangkan kami sendiri mungkin mempunyai batas atau untuk mengakses sampai ke pelosok-pelosok terhadap pelaporan-pelaporan seperti itu tuh banyak. Ada juga beberapa perkara yang sudah jelas-jelas diketahui masyarakat, sudah dilaporkan oleh masyarakat, tetapi orang tuanya tidak mau melaporkan. Dengan anggapan ini adalah aib. Itu yang menjadi satu masalah buat kami sebenarnya. Karena apabila ingin melaporkan permasalahan ini kita juga butuh kooperatif dari korban dan orang tuanya. Di mana prosesnya tidak hanya di kepolisian saja, Ibu. Nanti proses ini akan berkelanjutan sampai proses sidang. Sedangkan di sidang ini dibutuhkan si anak ini untuk bisa memberikan keterangan dengan didampingi orang tua. Selama orang tua itu tidak kooperatif, itu menjadikan salah satu hambatan buat kita, karena ini berkaitan ibaratnya memproses seseorang yang melakukan kejahatan. Kita harus bisa membuktikan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku seperti itu.